tulisan lo garing, stand up comedy lo jelek gitu. Ya nggak apa-apa gitu, hidup gue nggak akan berubah juga gitu loh maksudnya. Iya buat gue nggak usah takut, gue berani aja, kita ambil kesempatan. Terus orang bilang, saya tuh nggak bisa kayak gitu mas, saya orangnya takutan. Ya udah, ya udah, ya dah. Karena ya udah buat gue gitu loh. Yang bisa nyelamatin diri kita kan cuman kita ya. Terus kenapa tiba-tiba jadi gua yang pusing kan? Bagaimana lu melihat sukses dulu dengan sekarang? Nggak ada ya, karena nggak penting ya buat gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton dan nyimak obrolan ini. Balik lagi di ngobrolin hidup, baru mulai udah belepotan. Di ngobrolin hidup bareng gue Ali, dan hari ini ada tamu kita Mas Raditya Dika. Men, apa kabar? Baik. Baik, ini demi kakak kelas gue nih, gue diseret keluar rumah. Aduh men, thank you. Dan ini juga di hari ulang tahun lo juga sekali lagi. Ini lagi ulang tahun. Ulang tahun ke 36. Iya, 36. Ya. Selamat ulang tahun sekali lagi, men. Terima kasih. Panjang umur, selalu sehat afiat, semua keluarga bahagia dunia akhirat, amin. Amin. Dan juga terima kasih juga gue sekali lagi lu udah ngeluarin waktu di hari ulang tahun lu pula gitu. Gak penting buat gue hari ulang tahun gak ulang tahun sama aja. Bisa diisi. Hari berjalan terus. Iya, hari berjalan terus. So, tapi either way gue thank you. Dan kita ngobrol-ngobrol santai aja. Kayak lu kan pernah lihat kan salah satu episode yang sama Panji, lu bilang. Udah gitu, sama Panji, nggak penting Panji itu. Nah, ya gue mau memulai dari langsung aja, kayak gue melihat lu sebagai dari mulai blogger, penulis buku juga. Habis itu nulis buku. Kemudian as a stand up comedian juga, sebagai aktor, sebagai produser, sebagai penulis naskah. Ya, sutradara juga, entrepreneur, dan banyak sekali. Tapi sejauh yang gue tahu dimulai dengan menulis gitu ya, ya kan. Dan kalau gue nggak salah itu juga dimulai bahkan dari saat lu masih kecil, betul nggak? Iya, dari SD nulis. Kayak gimana sih? Ketertarikan ya maksudnya? Ketertarikannya. Kayak gimana sih masa kecil lu kalau gue boleh tanya gitu? Masa kecil gue culun banget ya, gue nulis diary, baca buku, anak perpus. Terus gue suka baca apa ini apa itu, dulu tuh di iklan di RCTI itu kan ya, apa ini apa itu, ensiklopedia anak-anak tuh dibeliin sama bokap nyokap gue, terus baca di rumah. Jadi gue, appetite gue sama membaca dan menulis itu udah cukup tinggi dari kecil sih. Gitu. Dan tapi mulai menulis itu dari mulai diary? Dari mulai nulis itu dari mulai diary, terus karena gue pembaca yang rakus ya, jadi kan pasti lama-lama ada keinginan untuk membuat apa yang kita konsumsi kan. Kadang-kadang kan gitu ya, makanya setelah baca banyak buku, gue jadi penasaran bisa nggak ya gue juga nulis gitu. Barulah ketika SD itu, gue nulis buku pertama gue itu di buku tulis Kiki, kayak buku komedi gitu, lucu-lucuan, isinya jokes-jokes segala macam. Gue sebarin ke teman-teman sekelas gue. Buku itu hilang, gue naik dari kelas 4 ke kelas 5, di kelas 5 ternyata tuh beredar di adik-adik kelas gue. Jadi berarti sudah banyak penikmat tulisan lo dari waktu SD. Mungkin ya, kadang tapi itu receh banget. Gue bikin soal ya lucu-lucuan aja lah, ada anak SD yang sakit tapi diinfusnya pakai air comberan yang gitu-gitu, nggak penting banget sih, jok-jok SD nggak jelas gitu. Lu kayak nulis-nulis kayak gitu dari kecil sudah mulai nulis seperti itu tuh, kalau flashback lagi gitu, ide atau inspirasinya dari mana? Kalau dulu nggak terkonsep. Karena gue menulis apa yang gue suka aja. Kayak gue pengen ngelawak, ya situasi apa yang gue pikir lucu. Oh anak SD yang berantem tapi diinfus air comberan gitu misalnya. Atau jokes-jokes singkatan nama orang tapi gue lucu-lucuin. Radit namanya, aduh orangnya garing, D yang gitu-gitu tau kan. Itu nama teman-teman gue masukin. Dulu tuh cuman gitu aja gitu. Jadi gue cuman mencari apa yang lucu dari yang gue lihat gitu. Tapi makin kesini memang makin konseptual gitu. Jadi gue mulai menulis dari kegelisahan, gue baru mencari apa cara gue berinovasi lewat tulisan kayak gimana, itu ada konsepnya semua gitu. Tapi kalau kita bicara akarnya awalnya, nulis apa yang gue senang aja dulu gitu. Nulis apa yang lo senang? Dan apa yang lo senang?
Ya itu, Kayak apa? bikin orang ketawa aja, kembali ngeledek-ledekin. ke situ lagi ke kelucuan tadi tuh. Ngeledek-ledekin situasi yang gue alamin, ngeledekin temen gue gitu. Pada saat SD sih, karena dulu kan gue lumayan dibully juga ya pas SD ya, karena gue paling pendek kan, satu angkatan itu kan. Jadi ternyata cara buat berteman dengan baik itu adalah dengan gue bisa membuat orang tertawa di persahabatan gitu, di sekolah, kayak di kantin gitu. Nah itu kalau gue bisa bikin orang ketawa, orang nyaman sama gue gitu loh. Jadi gue mulai tahu gitu kalau gue terus-terusan bikin orang ketawa, mungkin gue diterima sama teman-teman gue gitu tuh, nggak dibully lagi gitu. Dan lu dari masa itu lu sudah merasa, kayaknya orangnya gue tuh lucu deh kayaknya. Merasa gitu atau? Enggak sama sekali gitu, karena kebetulan gue emang berangkat dari keluarga pengajar ya, keluarga saintis gitu. Nyokap gue peneliti di Badan Tenaga Atom pula lagi kan. Jadi pendekatannya itu lebih ke soal format, struktur, sama rumus. Gimana cara bikin ketawanya gitu loh. Nah itu gue dapat banyak tuh dari gue nge-breakdown buku Lupus waktu itu. Kayak misalnya contohnya di salah satu bukunya Lupus itu ada, gue ketawa kan pas gue baca, si Lupus dari jauh kayak Brad Pitt, dari deket kayak sendal jepit gitu. Nah gue breakdown tuh, gue ketawa ya, oh mungkin karena dia menjelekkan dirinya sendiri. Dan dia membuat komparasi dia sama barang yang dua hal yang sangat beda. Nah baru gue formulasikan gitu. Kalau gue ngejelekin diri gue sendiri, apa yang bisa gue olah ya? Oh mungkin pengalaman gue pas ini. Oh kalau gue bandingin diri gue, bisa nggak ya? Oh gue punya teman yang lebih ganteng dari gue bandinginnya sama dia. Jadi formula-formula itu datang gitu. Jadi nge-breakdown beberapa tulisan. Jadi mulai ketemu formulanya, apa tipe jokes ini formulanya begini, tipe jokes ini formulanya begitu, seperti itu kah? Iya itu karena istilahnya ya kalau zaman dulu kan itu namanya reverse engineering ya. Apa namanya, Jepang ngambil mobil Amerika waktu itu teknologinya lebih hebat, dipretelin sama mereka, baru mereka reka ulang dengan terjemahan mereka sendiri gitu. Which is yang gue lakuin, gue reverse engineering tulisan-tulisan yang gue suka dan gue bedah gitu. Gitu sih. Jadi nggak cuma mesin, tapi tulisan pun bisa dibedah seperti itu ya? Pasti. Komedi juga bisa. Gitu. Terus mulai blog, ya kan? Mulai nulis blog. Dan Kambing Jantan itu yang pertama kali ketika itu jadi buku pun juga dari blog. Dari blog juga kan? SMA kelas 2 tuh dimulai. Dan SMA kelas 2 ya? 70 ya. 70. Dan dari situ men, lu memang sudah punya apa keinginan untuk gue ingin menjadi penulis buku juga, bukan blog, lebih dari sekedar blogger gitu. Dari SD emang pengen ngeliat buku gue ada di toko. Itu emang sebuah cita-cita dari dulu. Dan lu kan gue pernah dengar bahwa kan banyak tuh cerita penulis yang wah ditolak pertama kali, dan cerita lu agak beda. Lu sebetulnya cukup kalau istilah lu kalau nggak salah lu cukup beruntung, nggak seperti itu gitu. Tetapi setelah terbit juga nggak langsung bestseller, tapi justru apa namanya di awal-awal cukup sulit. Sulit. Dan itu kemudian jadi gue yang cerita. Nggak apa-apa. Cuman gue mau masuk sampai ke pertanyaan gue. Jadi lu pernah bilang berkat promosi yang gigih, akhirnya semakin bestseller gitu kan. Nah, kayak apa promosi yang gigih itu, kayak gimana sih saat awal-awal itu? Pertama gue butuh semacam endorsement dari orang supaya tahu buku ini ada. Jadi gue mulailah so kenal so deket tuh sama beberapa orang untuk ngasih blurb di buku tuh. Salah satunya dari Andin ngasih blurb yang kata-kata bagusnya itulah di depan buku supaya orang percaya bahwanya bukunya menarik. Lalu gua juga berani untuk bilang ke Mas Aditya Mulya waktu itu, penulis novel Jomblo yang bestseller duluan, untuk minta buku gua dipromosikan di blognya dia secara spesifik gitu. Jadi gua nggak tahu malu aja. Boleh nggak sih gini. Ternyata dia baik banget, dia bilang boleh. Dan dipromosikan di situ, dan itu lumayan berpengaruh kepada penjualan. Jadi promosinya itu ya gimana gua bisa membuat orang melihat bahwa buku ini ada gitu. Pun juga
ketika kita lagi keliling buat promosi ke toko buku, itu gue baru mulai memasukkan sedikit stand up comedy juga di sana. Karena gue belajar stand up comedy buat menulis sebenarnya. Tapi ternyata begitu gue promosikan buku, bisa gue performkan juga gitu. Semua teknik stand up comedy yang gue pelajari gitu. Jadilah gue waktu itu di Lampung, di Gor Lampung, pertama kali gue coba stand up komedi dan orang jadi ngeliat gitu. Oh ini apa sih lagi ngomongin apa kok lucu gitu. Oh dia jualan buku ini dan akhirnya orang ngomongin gitu. Jadi lu sebetulnya sudah belajar stand up comedy sebelumnya? Karena gua mau mengaplikasikan teknik-teknik komedi dari berbagai macam spektrum ke dalam tulisan gue. Salah satunya adalah stand up comedy. Nggak ada art form komedi yang paling murni dari stand up comedy. Karena it's only dia, mikrofon dan penonton kan. Jadi gue belajar itu lewat buku dan lainnya, gue aplikasikan ke tulisan sebenarnya. Tapi ternyata when time comes, gue performkan sesuai dengan teorinya gitu. Seberapa aplikatif itu kalau dari sangat yang aplikatif. Teori stand up ke tulisan itu? Sangat aplikatif banget, terutama karena buku-buku gue kan autobiographical kan. Gue menulis tentang kehidupan gue sendiri, which is itu stand up comedy banget. Dia menceritakan dirinya sendiri, sehingga beberapa building blocks-nya itu kepake gitu. Pertama ya cari kegelisahan atas sebuah masalah yang lo alami, lalu kasihlah sebuah sikap terhadap masalah itu, baru diformulasikan menjadi setup sama punchline gitu. Nah rumus itu gue pakai terus tuh di semua buku-buku gue, dan dicampur dengan teknik nulis yang baik ya gitu. Ya. Gitu. Dan Lupus itu emang salah satu buku favorit lo juga ya? Banget. Ya banget. Iya kok gue karena waktu zaman SMA gue juga sebelum SMA malah tuh SMP kayaknya Lupus itu ya. Iya. Kalau lanjut lagi men sedikit nih, mulai masuk sampai masuk ke dunia entertainment film gitu ya. Which is nggak sengaja ya. Nggak sengaja tuh gimana? Kalau boleh cerita dulu. Nggak sengaja karena waktu itu gue punya eksperimen di YouTube. Eksperimen gue adalah bikin sebuah series pendek di YouTube di mana gue ngedirect sendiri, nulis sendiri, dan gue nggak punya basic ilmunya sama sekali. Either nulis skrip ataupun menyutradarai sebuah film. Gitu. Ini Malam Minggu Miko itu? Which is Malam Minggu Miko. Gue bikin 2 episode, dibeli sama Kompas TV itu untuk penayangan 2 season gitu. Dan itu ngebuka pintu gerbang kemana-mana gitu. Tapi yang membuat lo akhirnya pertama kali terlepas kemudian dibeli atau enggak gitu kan. Tapi kan lo memutuskan untuk pengen mulai bikin web series itu kan. Itu kan film juga meskipun bukan di TV awalnya. Yeah. Nah, yang membuat lo ingin mulai masuk ke sana tuh apa? Karena ini agak panjang sih. Jadi gue tuh pernah ketemu teman gue di Citos. Dan di situ dia bilang, lu jadi penulis ya sekarang? Iya. Oh, asik juga jadi penulis, tapi lu nggak bisa punya karir kayak gue, dia bilang. Maksudnya gimana? Gue bilang, ya kalau gue kan bisa jadi manajer sales, yang ujungnya akan jadi direktur sales gitu. Penulis kan nggak ada manajer penulis, nggak ada direktur penulis gitu. Ya lu nulis ya udah nulis aja gitu, nggak ada jenjang karirnya gitu. Terus omongan itu cukup bikin gue mikir karena pada saat itu gue lagi seneng-senengnya jadi penulis gitu loh. Tapi cukup bikin sakit hati juga dalam artian kayak ya juga sih ya, perjanjian gue punya pilihan hidup yang salah kan jadinya gitu. Nah cuman gue jadi mikir lagi, jangan-jangan tangga karir gue tuh bukan ke atas kayak dia, tapi tangga karir gue tuh ke samping. Jadi kalau gue jadi penulis, dengan akar menulis gue bisa jadi penulis skenario. Oh kalau gue jadi penulis skenario, gue geser lagi ke samping, gue bisa jadi sutradara film. Oh kalau gue sutradara film, gue bisa geser lagi, gue jadi produser atas film-film yang gue bikin. Oh gue bisa geser lagi dengan semua ilmu menulis dan lain-lain dan platform yang gue punya, gue bisa jadi YouTuber gitu. Oh gue bisa jalan lagi, jadi berkat temen gue itu sebenarnya, temen SMA juga lagi, karir gue jadi ke samping gitu. Nah ini menjawab pertanyaan bahwa kok pada akhirnya lo mau gitu. Ya karena gue lagi memetakan gue bisa geser kemana pada saat itu. Jadilah Malam Minggu Miko. Lo memetakan tuh lo, apakah lo orang yang suka merencanakan ke depan gue mau
Iya banget. Ya, seperti apa lu buat milestone atau target-target seperti apa biasanya lu? Gua biasanya akan mencari. Jadi gini, beacon gua itu adalah curiosity gue, intellectual curiosity gue. Jadi gue punya rasa penasaran secara intelektual yang tinggi banget sama beberapa macam hal gitu. Dan biasanya gue akan nyari, gue lagi penasaran soal apa. Gue lagi penasaran soal menulis skenario, ya gue cari sampai tuntas. Sorry gue potong. Lagi nyari, gue penasaran soal apa? Iya. Jadi gue nyari nih, gue lagi pengen penasaran soal apa ya gitu. Oke, terus. Jadi belum tahu penasaran sama apa? Belum tahu gitu. Gue nyari apa ya. Oh waktu itu web series memang karena belum ada yang bikin gitu. Jadi gue penasaran. Jadi gue nyari-nyari. Waktu itu lumayan banyak. Apa gue mau bikin teater? Apa gue mau bikin sebuah perusahaan influencer? Apa gue mau bikin dan jadi gue nyari nih. Gue curiosity gue kemana gitu. Nah ketemulah. Kayaknya gue lebih penasaran kalau gue ngulik web series. Karena belum ada yang bikin di YouTube waktu itu cuma 5-10 menit dan it's a huge effort, gue nggak tahu gue bisa apa enggak dan itu benar-benar out of water banget buat gue karena gue belum pernah ngalamin dan belum pernah nyoba gitu. Nggak taunya 2 episode langsung dibeli TV gitu dan itu pun juga pas gue ngobrol sama Kompas TV. Mereka nanya harga gue buat 1 season, gue kasih harga gue, kita salaman, keluar dari ruang meeting, gue juga nggak tahu, gue nggak punya PH. Jadi gue cuma ngemeng doang. Nggak punya tim, nggak punya PH, nggak tahu apa-apa. Tapi deal. Pusingnya begitu hari pertama syuting. Karena gue dikasih Astrada yang emang udah biasa syuting kan. Sementara gue baru pertama kali lihat genset tuh kayak gitu, oh lampunya kayak gitu. Astrada gue nanya, kita scene pertama mau ambil apa dulu, Mas Radit? Mau masternya dulu atau covernya dulu atau kita ngurut dari 1 scene gitu. Bentar, gue ke WC, gue Google semuanya. Master shot itu apa? Gue gak tahu apa-apa. Jadi ya udah, bluffing aja selama 1 season itu. Ya, tapi akhirnya belajar sendiri. Gue datang, gue bilang, kalau nanya gue sih, seharusnya lo yang lebih ngerti lah. Lo kan tahu lah, biasa ngerjain ini. Ya biasanya sih master shot dulu, ya itulah. Terus gue nulis master shot. 1 season kayak gitu. Belajar, ngulik sendiri gitu. Kalau gue nggak tahu, kan malu ya kalau gue sutradara tapi gue nggak tahu minta orang mindahin lampu kan. Masa gue bilang lampu kan, which is bukan gitu. Stand-nya kan gue nggak tahu namanya. Tuh pindahin dong itu apa? Itu loh gue lupa lagi gitu kan. Dia bilang si stand itu. Oh si stand namanya. Ya gitu aja. Tahu-tahu jadi 1 season deh. Interesting. Oke. Nah, saat lo masuk ke situ kan lo juga lo dari mulai nulis skrip, lo juga mensutradarai dan lo acting juga. Ada rasa takut nggak? Ini kan kayak seperti almost like a different career meskipun ya tadi lo bilang ke samping lah gitu ya. Tapi kan sesuatu yang sangat berbeda dengan menulis gitu. Ada rasa takut nggak sih ketika ingin lo? Gue justru excited sih. Excited. Rasa takut itu datang karena kita nggak punya knowledge kan. Tapi kalau kita punya pemahaman dan pengetahuan kita mau bikin apa, kita punya vision gitu ya, itu pasti akan baik-baik aja gitu. Contohnya gini, kayak gue nggak punya skill untuk ngedirect, which is 0. Jadi gue jelek banget tuh, ngambil gambarnya terlalu banyak, nggak efektif, di editing banyak dibuang gitu. Tapi gue punya visi, gue punya knowledge, gue tahu barangnya jadinya kayak apa. Gue tahu pace komedinya kayak gimana, gue tahu di gambar akan terlihat apa gitu. Sehingga gue tenang gitu. Kecuali kalau gue nggak tahu jadinya kayak gimana. Jadi gue terima jobnya, gue punya skripnya, tapi gue nggak tahu nih gambarnya isinya apa aja, joknya kayak gimana, bakal gue buat kayak apa, feel-nya apa, rasanya apa. Ya pasti gue takut setengah mati gitu. Tapi gue tahu gitu, gue punya keyakinan barang jadinya udah kebayang di kepala gue gitu. Nah dari idea sampai ke barang jadi, gue nggak punya skill buat ngisi di tengah, itu acak adut pasti gitu. Gitu. Cuma kan gue nyari gitu. Kayak gue syuting malam minggu tuh bisa nunggu azan subuh tuh. Jadi kita lagi syuting udah azan subuh, kita diem dulu, pulang jam 7 pagi. Karena gue nggak tahu apa yang gue lakuin pada saat itu. Dan efeknya pasti ke produksi gue juga. Kita kehabisan duit di episode 12. Kehabisan duit. Sementara produser gue datang.
kita masih ada 1 episode lagi tapi kita nggak punya duit buat nyewa lokasi. Kita nggak punya duit buat nyewa tempat lagi gitu. Dan kita harus nyelesain ini cuma setengah hari syuting 1 episode. Gimana caranya gitu? Ya karena gue tipe yang nggak khawatiran deh. Maksudnya gue excited kalau dapat tantangan. Gue malah bikin 1 episode yang justru jadi favorit banyak orang. Dimana 1 episode tuh cuma isinya webcaman doang. Jadi gue cuma ngambil 2 kamar, judulnya webcam bareng Disti. Itu cuman webcaman, itu syuting cuma setengah hari, tapi jadi orang-orang pada bilang, ih konsepnya baru. Iya, karena gue gak ada duit. Orang Kompas TV bilang, gila ini baru banget konsepnya, ini fresh banget gitu-gitu. Oh iya, kita emang bikinnya beda gitu. Padahal duit dari mereka udah habis. Salah satu bedanya adalah sejumlah duitnya. Iya, salah satu bedanya adalah duitnya udah habis gara-gara syutingnya nggak beres. Ya gitulah maksudnya. Gue ngerasa banyak orang yang dunianya tuh terbentur sama takut gitu loh. Kayak gue ketemu banyak banget orang. Saya pengen jadi YouTuber, pengen jadi ini tapi takut nggak lucu. Gue pengen jadi stand up comedian tapi takut dianggap garing. Gue pengen belajar investasi tapi takut rugi, takut duitnya dibawa kabur orang gitu. Jadi fear itu menghalangi kita untuk meraih potensi kita. Padahal kita nggak pernah tahu gitu di ujung rasa takut itu kita ngebuka apa gitu. Jadi menurut karir gue bisa sampai sekarang karena gue nggak peduli aja orangnya gitu loh. Kayak gue tuh nggak peduli orang mau ngomong apa, gue nggak peduli akan ada nasib buruk kayak gimana, gue iya aja. Betapa keringet dinginnya orang ketika salaman sama salah satu TV tapi dia nggak tahu apa-apa, nggak punya PH kan. Tapi kalau gue kan, ya udah ini challenge buat gue kan. Jadi semua itu gue lihat sebagai challenge aja gitu. Kalau ada orang yang misalnya bilang, ya itu kan Mas Radit begitu. Tapi kalau saya tuh orangnya takutan, gimana ya Mas biar saya bisa menanamkan ketidakpedulian itu dalam tanda kutip gitu, dalam arti yang positif gitu kan. Inilah kenapa gue gak cocok jadi motivator ya. Gue gak peduli sih gue. Jadi kalau lo ngerasa, ini gue cerita nih. Iya, buat gue gak usah takut, gue berani aja, kita ambil kesempatan. Terus orang bilang, saya tuh gak bisa kayak gitu Mas. Saya orangnya takutan, ya udah. Ya dah. Karena ya udah buat gue gitu loh. Yang bisa nyelamatin diri kita kan cuman kita ya. Terus kenapa tiba-tiba jadi gue yang pusing kan? Harus jadi penyelamat gitu. Iya kan gue udah sharing nih. Gue kayak gini segala macam ya udah. Kayak gue kan sering banget bikin konten. Jadi gue sekarang lagi senang bikin konten finansial. Karena tahun lalu dana pensiun gue, financial freedom gue tercapai. Jadi gue pengen sharing ke orang. Jadi gue pengen bilang ini bisa dari 21 tahun. Gue nabung, gue investasi selama 15 tahun konsisten. Nggak beli barang mahal apa segala macem gitu. Dan gue pengen sharing ke orang. Bikinlah gue kan. Cara ngeraihnya gimana, ngitungnya gimana gitu kan. Ada aja yang komen, enggak takut ditipu, enggak takut ini, itu mah enak segala macam. Oh ya udah gitu. Lu nggak mau ya udah, nggak apa-apa, bukan urusan gue gitu loh. Selamatkan diri lu sendiri lah. Karena ujungnya juga cuman kita yang bisa bantuin diri kita kan gitu. Gue tipe yang kayak gitu sih kalau gue, makanya gue nggak cocok jadi motivator ya. Tapi kalau jadi ya based on pengalaman gue aja gitu. Silahkan ya, gitu. Dicerna versi masing-masing gitu. Iya, kalau mau ngikutin boleh, nggak juga nggak apa-apa. Kalau lu curiga sama gue juga boleh. Atau mau lo self-serving bias yang which is gue paling males ya. Kayak enak banget Radit. Karena dia ada ketika zaman dimana blog itu baru populer. Ya iya lo kalau nyari itunya semua orang pasti juga nemu gitu loh. Tapi kan ngapain? Ngapain lo milah-milah? Dia enak soalnya gini, makanya gue nggak bisa. Ya berarti kan lu jadi fatalis juga gitu. Ya gitu sih. Kalau nulis naskah sama nulis blog, nulis buku, yang paling lu rasa beda apa men? Nulis blog? Ya, apa buku? Buku, blog, buku, dan nulis naskah film. Oke, semua medium itu punya format sendiri. Jadi setiap medium punya grammarnya sendiri. Jadi kalau nulis buku ya beda, kita harus
memberikan gambaran imajinasi visual melalui rangkaian kata yang kita bikin. Jadi gue bisa bilang Ali duduk mikirin di rumah mau minum apa misalnya. Gue bisa nulis tuh. Tapi dalam grammar membuat sebuah film, skenario film itu kita nggak bisa nulis apa yang karakter itu pikirkan. Jadi kita nggak boleh nulis sesuatu yang nggak ada di layar. Jadi gue nggak bisa nulis tuh. Ali mikir dia mau minum apa. Itu kalau saudara baca dimarahin gitu. Gue nggak bisa visualin nih Ali mikir mau minum apa gitu. Yang bisa dibikin adalah Ali buka kulkas, ngambil air, dibawa pulang. Itu bisa kita visualkan gitu. Jadi bahasa tiap platform tuh beda-beda gitu. Pun juga Instagram pasti beda, YouTube juga beda nulis skripnya gitu. Podcast juga pasti beda. Kalau dari 3 tadi itu yang menulis ya kita bicara yang blog, buku, dan naskah film gitu. Yang buat lo paling challenging mana? Semuanya challenging sih, cuman yang paling effort ya, itu nulis skrip film. Kenapa? Karena film itu kerja kolektif. Jadi menulisnya itu pun juga kita harus dengan pikiran bahwa apa yang gue tulis tuh bisa nyampe ke produser, bisa nyampe ke aktor, bisa nyampe ke ke tim gue, tim produksi gue. Makanya gue tipe yang ketika gue nulis skenario sebuah film, itu gue ngasih ruang buat mereka untuk berkarya. Dalam artian gini, dalam skrip film yang gue tulis, Malam Minggu Miko tuh orang bisa download gratis karena gue sebarin tuh skripnya. Jadi orang kalau mau belajar bisa download. Gue nggak pernah nulis misalnya adegannya marah lah. Ali ngangkat meja lalu membanting meja itu terus menunjuk-nunjuk si perempuan dan berteriak kasar gitu. Gue nggak pernah nulis gitu. Gue cuma nulis Ali terlihat marah. Tek, udah. Kenapa? Karena gue mau aktornya pas dia baca Ali terlihat marah. Gue sebagai Ali, terjemahan gue apa nih marahnya? Jadi ada interpretasi si ada aktornya. interpretasi dia gitu. Dia marah mau gini, dia marah mau gini, mau apa segala macam. Jadi sampai sekarang tetap seperti itu kalau lu buat naskah. Kenapa? Sampai sekarang lu kalau bikin naskah seperti sampai itu. sekarang masih kayak gitu. Jadi di naskah gue nggak pernah yang Radit menggaruk kepalanya. Gue nggak pernah. Gue bilang Radit terlihat bingung. Nah biarkan aktornya itu menerjemahkan bingung karakter ini apa ya? Dia garuk kepala kah? Dia apa segala macam. Jadi biar dia ngasih ruang punya karya gitu di situ. Nah maka buat gue menulis skenario film itu jauh lebih tidak egois dibanding menulis buku. Bukan berarti menulis buku karena egois, salah ya, bukan. Tapi menulis buku adalah interpretasi semurni-murninya dari seorang penulis. Sedangkan naskah film memberikan ruang buat orang-orang menginterpretasikan itu. Gitu. Jadi it's a dan keterlibatan orang lain di situ ya. Nah karena pertanyaan tadi mana yang lebih challenging, tentu lebih challenging buat ngasih ruang kan. Karena kadang-kadang penerjemahan mereka itu bisa berbeda dari apa visi kita. Dan kadang itu jadi magicnya di situ. Tapi magic itu artinya, ini lebih keren banget. Nah, iya. Tapi ada juga yang sebaliknya. Ada juga yang sebaliknya. Nah, kalau kayak begitu gimana? Dalam artinya interpretasinya itu beda banget sama yang lo visikan gitu kan. Dan banyak nggak misalnya aktor atau aktris yang justru malah nggak cocok dengan cara gue, mendingan lo tulis yang detail maunya apa gitu. Gue kan nggak ngerti. Nggak ada. Jadi sejauh gue kerja bareng aktor sama aktris yang pernah kerja bareng gue, nggak pernah ada yang itu. Lucunya teman-teman ini justru kalau dikasih ruang happy, karena mereka adalah seorang artis kan. Mereka mau ngelukis kan. Jadi kalau dikasih ruang buat ngelukis dari hati mereka karena mereka baca skrip ya, mereka happy banget gitu loh. Dan kayaknya kalau ada aktris atau aktor datang bilang kayak ini kurang didirect, ini kurang detail, itu malah aneh kalau buat gue gitu. Ya lo kan dibayar untuk menginterpretasikan karakternya kan. Gitu. Jadi ada space untuk mengekspresikan dengan caranya dia sendiri gitu. Kalau buat gue iya. Pun juga nggak cuma soal aktris sama aktor, tapi dari set produksi pun juga kayak gitu. Gue tinggal bilang kamar Radit terlihat berantakan, tapi di beberapa sisi kamar kita bisa melihat dia tertarik sama band-band metal tahun 90-an. Misalnya gitu, gue tulis di skrip gue. Ya itu nanti art director gue yang terjemahin. Posternya apa ya? Taruhnya kayak gimana ya? Gambarnya kayak apa? Nanti dia ngasih opsi tuh. Jadi ya itu kolaborasi di film itu yang paling menarik.
dan sekaligus paling challenging. Gitu. Dan kalau sekarang ke area stand up gitu. Ini kan beda lagi nih, men. Aspeknya beda banget ya, banyak ya. Beda lagi nih. Tadi kita sebelum kita mulai gue sempat bilang kan kayak profesi lu kan ada macam-macam gitu, dan gue pun meyakini orang tuh berkarir tuh nggak hanya satu profesi gitu. Tapi kalau seandainya dirangkum, lu melihat diri lu sebagai apa? Gue pencerita dalam berbagai macam medium sih. Gue storyteller. Storyteller. Jadi gue seneng bercerita aja. Gue suka cerita di buku, gue suka cerita di YouTube, gue cerita di IG, gue cerita di stand up. Dan tergantung apa yang lagi pengen gue ceritain tuh apa yang dekat sama gue gitu. Nah kalau stand up ini kan it's a different animal juga kan? Yeah, it's a very different animal. Yeah. Nah, kalau keinginan untuk menjalani profesi juga lah ya, menjalani salah satu di antara berbagai macam yang lain sebagai stand up comedian itu munculnya sejak kapan dan reasoningnya dibaliknya kayak gimana? Pertama karena itu promo buku. Ya tadi. Itu jadi awalnya itu. Gua itu punya belief bahwa stand up comedy nggak bisa dijual di Indonesia. Belief gua pada saat itu. Tiba-tiba ada orang ngeselin ya, namanya Panji ya. Ngumpulin sama teman-teman yang lain, which is Ernest Prakasa, Rian Adriandi, Seman Suryaman. Untuk bikin acara di komedi cafe di Kemang. Waktu itu. Dekat rumah gua. Gue diajakin, gue iya aja karena mereka tahu gue juga stand up gitu. Untuk promo dan lain-lain kan. Gue itu malas banget sebenarnya datang pada hari itu gitu karena gue emang anak rumahan kan. Terus gue datang ke sana, Panji stand up, gue stand up, nggak taunya Ernest videoin semuanya, diupload lah di YouTube, rame banget, langsung banyak yang bahas. Which is tapi stand up tuh udah ada sebelumnya di Indonesia ya, ada beberapa teman-teman lain udah bikin. Cuman apa yang kita buat malam itu kayaknya mempopulerkan stand up Indonesia untuk jauh lebih modern, untuk jauh lebih masif pada saat itu. Meskipun sebelumnya teman-teman lain udah bikin nih. Nah. Kalau lihat videonya itu gue cuma pakai kaos, celana pendek sama sendal jepit gitu. Ada orang-orang bilang gue lagi mabok gitu. Padahal enggak, gue lagi ngantuk. Udah malam banget, gue males keluar rumah malam-malam kan. Tapi ternyata rame gitu. Dan tapi artinya lo kayak udah nggak niat datang tadinya awalnya, tapi lo tuh perform, artinya lo ada persiapan dan segala macamnya nggak? Nah karena kan yang gue manggungkan di stand up pada malam itu adalah materi yang emang gue bawa kemana-mana. Oh memang sudah lo pernah perform sebelumnya? Udah lama banget kan, gue keliling juga kan. Jadi langsung ya gue kan Panji turun, gue dikasih mic, ya udah gue stand up aja gitu. Rame udah selesai gitu. Nah gue itu yang paling pesimistis dibanding teman-teman founder yang lain justru gitu. Karena buat gue, oh ya udah, ya rame udah gitu kan. Tiba-tiba Panji mau bikin acara lagi, teman-teman sih pada mau bikin acara di Rolling Stone, tiketnya berbayar. Terus gue bilang mana ada orang yang mau bayar buat nonton stand up comedy, gue bilang gitu. Ternyata rame. Jadi kalau gue kadang kalau ketemu Panji suka bahas sih gitu. Emang bener ya, harus ada orang yang nggak mager ya, yang mau ngedorong ini semua ya. Kebayang kalau ini gue yang bikin nggak jadi sih, gue bilang. Karena gue pasti kayak mana ada orang mau bayar, nggak usah, mending gue tidur di rumah gitu kalau gue. Karena stand up comedy itu sepersonal itu buat gue. Buat gue it's only katarsis gue untuk cerita aja gitu, untuk ngelawak dan cerita gitu. Jadi gue nggak kebayang bisa diindustrialisasikan seperti sekarang gitu. Karena kalau film ya udahlah. Film lu punya tim, ada produser, ngeluarin duit, lu harus balik modal. Buku, lu ada penerbit, ngeluarin duit buat cetak, lu harus balik modal. Stand up lu kan datang bawa mikrofon doang gitu. Terus jadi dalam kepala gue gak kebayang ini akan jadi sebuah ladang komersial gitu loh. Tapi lucunya malah gue juga termasuk dapat yang paling banyak dari stand up gitu. Jadi karena gue bikin tour kan kemarin dan gue ngerasain banget, oh ternyata gede juga gitu. Jadi ya hubungan gue sama stand up sebenarnya senyantai itu dibanding profesi-profesi gue lainnya. Dia yang paling gue anaktirikan secara karir sebenarnya dari awal. Tapi sekarang malah gedenya gara-gara itu. Artinya lo
tadi lu bilang yang paling lu anaktirikan karena awalnya lu tidak melihat ini sebagai sesuatu yang sepotensial itu secara komersial di Indonesia. Kan? Iya, dan effort kepada benefitnya itu kan rendah banget. Ya. Kalau gue bisa cerita ke lo soal gue bikin web series Malam Minggu Miko, gue dikontrak sama Kompas TV, syuting pulang jam 5. Jadi kan worth it kan. Dalam artian kayak kalau kayak gitu berarti make sense ini jadi sebuah industri dan gue dapat duit. Tapi kan kalau stand up, lo ngambil mikrofon terus lo ngelawak, lo pulang kan. Jadi buat gue kayak, ini beneran bisa dikomersialisasikan yang kayak gini gitu pada saat itu ya. Pada saat itu. Sekarang sih tentu saja bisa. Karena gue nggak ngelihat bahwa value itu disematkan dari apa yang lo bawa, bukan berapa ongkos produksinya gitu. Waktu itu kan gue nge-skipnya di sana. Dari apa yang lo deliver gitu ya? Iya, kan orang nuker uang itu karena lo membawa sesuatu yang membuat mereka happy. Terlepas dari ongkos produksi membuat hal tersebut gitu. Ya artinya orang yang si pengkonsumsinya nggak peduli mau lo biaya produksi lo berapa gitu. Betul sekali, exactly. Gitu. Nah itu yang gue belajar juga dari stand up sebagai karir ya. Karena dulu gue nggak pernah mikir sebagai karir. Tapi lo masih terus ingin membuat stand up baru lagi nggak? Iya, gue itu kan stand up dari kegelisahan ya. Tour gue kemarin keliling Indonesia itu kan gue sebagai orang penyendiri punya istri, udah gitu punya anak gitu. Terus kan gue kesel kan di rumah ya. Jadi tour gue isinya ngata-ngatain istri anakku. Gue ledekin aja udah keliling dari Bandung sampai Bali. Yang dibawa Joni yes papa setiap hari. Gue harus nyanyi Joni yes papa. Belum lagi kalau gue main PUBG nggak boleh ngomong jorok gara-gara lagi gendong anak. Itu gue keluarin aja semuanya gitu. Ya karena itu katarsis buat gue. Stand up comedy itu sepersonal itu. Makanya gue nggak pernah terima job stand up selain event yang gue bikin sendiri. Jadi mungkin agak beda sama Panji ya. Kalau Panji kan dia ada job stand up, dia ya dia bisa terima gitu. Kalau gue nggak sama sekali, gue nggak mau gitu. Karena buat gue it's very personal gitu. Gue pengen cuman stand up di event yang gue bikin gitu. Kalau misalnya lo diminta tapi untuk share something sifatnya personal? Maksudnya? Artinya job gitu, tapi ya share what you want gitu. Stand up? Enggak sih. Kalau stand up enggak kayak. Itu stand up itu katanya siapa ya? Gue lupa katanya siapa ya. Kata George Carlin apa ya? Stand up itu kayak lo main poker. You keep it close to your heart gitu. Jadi buat gue tuh personal banget. Yang gue keluarin di stand up gue tuh sesuatu yang gue nggak bisa mikir gue diundang ke sebuah event terus gue cerita itu gitu loh. Karena it's deeply personal gitu. Karena kalau gue bikin stand up yang eventnya gue bikin sendiri, orang kan bayar tiket, mereka datang nih, jadi gue nyaman gitu loh. Gue tahu mereka mau ngeluarin duit buat nonton gue, sehingga relasi itu udah ada gitu. Gue trust mereka ngerti apa yang gue omongin, mereka juga trust gue akan deliver apa yang mereka mau. Jadi nyaman banget gue di atas panggung di event yang gue bikin sendiri. Gitu. Dan gue mau nanya sekarang kayak ngelihat dari berbagai macam jalur atau channel yang lu gunakan untuk storytelling ini, medium-medium yang berbeda-beda ini, semua kan punya pasarnya masing-masing gitu ya. Iya. Mungkin ada yang beririsan tapi ada yang berbeda juga antara blog, buku, web series, YouTube, film, stand up gitu. Dan ini kan ada unsur komersil juga sebagai bisnis juga gitu. Yeah. Nah, lu kalau dari sisi bagaimana memasarkan sebuah produk gitu, ada nggak apa yang pertama yang paling lu lihat berbeda di antara pasar-pasar ini gitu, dan juga ada yang sama nggak kemiripan in terms bagaimana cara memasarkannya gitu? Kalau target demografi ya, kalau kita bicara target demografi, gua beda platform aja beda demografi. Jadi kalau gua di YouTube itu banyak laki-laki 18-31, 18-24. Kalau di Instagram justru lebih muda dan perempuan. Jadi gua ngelihatnya justru malah beda YouTube, Instagram aja udah beda demografi. Sehingga kalau gua
membuat sebuah produk karya gue dari target demografi apa yang mau gue sasar, gue akan bingung sendiri. Jadi yang gue lakukan adalah gue membuat sesuatu yang gue tahu gue peduli, yang gue yakin orang lain di luar sana yang seleranya sama kayak gue juga peduli. Jadi orang yang seperti apa tuh menurut kalau dari observasi lo sejauh ini yang sama kayak gitu? Gak tahu. Jadi gue hanya makanya gini, makanya kalau gue bikin stand up, syarat pertama adalah gue harus ketawa pas bikin. Kenapa? Karena orang lain di luar sana yang seleranya komedinya sama kayak gue pasti juga ketawa. Minimal satu deh. Gitu. Karena lo pun pas saat bikin lo pun ketawa sendiri gitu kan. Jadi gue bergantung sama selera lo sendiri. Gue nggak tahu dibentukannya nih. Gue nggak tahu dia perempuan, gue nggak tahu dia laki-laki. Kan kalau orang kan bilangnya kalau punya bisnis lo harus bikin persona customer kan. Dia umurnya berapa segala. Itu benar, gue juga lakuin kadang-kadang. Tapi kalau gue bikin karya, penikmat pertama harus gue dulu. Kenapa? Karena selera orang yang sama kayak gue pasti juga suka kan. Nah gue nggak tahu nih apa dia tua, dia muda, dia perempuan, dia laki segala macam gitu. Tapi kalau gue suka, ya grup bola aja ada WA grupnya kan. Maksudnya suka sama tim yang sama. Ya kalau suka sama hal yang sama, masa nggak ada lah minimal 50 orang lah gitu. Yang menikmati apa yang gue bikin. Gitu. Jadi sensornya di gue gitu. Gitu sih. Oke. Sama gini, kayak gini. Kayak pasti ada beberapa video yang kalau lo bikin sama tamu-tamu lo yang juga lo secara personally deep dan interested gitu kan. Pasti akan ada orang lain di luar sana yang juga kayak gitu gitu. Yang se-interested lo gitu. Karena concern dan apa yang lo pengen tahu tuh sama. Tapi pasti ada juga kayak yang gue bikin ya. Misalnya gue ngelakuin sebuah konten di mana kok kayaknya gue gak terlalu nyaman ya bikin ini gitu ya. Tapi gue tetap maksain. Jatuhnya di luar sana ternyata banyak yang rasa yang sama, malah nggak dinikmatin banyak orang gitu. Jadi patokan gue diri gue aja dulu gitu. Jadi kalau lo menyukainya, lo ketawa, orang yang punya selera sama lo ntar juga ketawa juga gitu. Iya, udah paling gampang gitu. Nah orang rame-rame bilang gimana sih cara bikin orang ketawa? Ya lu dulu aja ketawa nggak sama apa yang lo bikin. Kalau lo nebak orang, 100 orang lo kasih lawakan lo, yang suka dikit kan lo sakit hati gitu kan. Makanya lo nggak bisa nebak gitu. Jangan pernah nebak-nebak kayak lawakan ini lagi ngetren nih. Wah ini video kayak gini lagi hits nih gitu. Lu suka nggak gitu? Itu dulu aja. Lu sebagai stand up maupun dalam medium berbeda-beda tadi, biasanya kalau semakin orang dikenal semakin banyak yang suka, tapi kan yang negatif, komentar-komentar negatifnya juga banyak nih. Betul nggak gue? Betul. Nah, lu biasanya kalau menghadapi komentar-komentar yang negatif seperti itu, lu biasanya gimana sih? Bodo amat atau gimana? Gak peduli. Gue tuh orang paling bodo amat di dunia ini sih. Gue gak peduli gue. Mau ada orang ngomong apa segala macam ya udah gitu loh. Ini hari ulang tahun gue aja gue ngupload video gue, di hari ulang tahun gue aja gue ngupload foto gue yang paling jelek yang gue punya. Selamat ulang tahun gue gituin. Terus ya udahlah, terserah lo mau ngomong apa juga nggak peduli gitu. Berarti nggak pernah ada yang bikin lo kesal atau apa gitu nggak? Nggak, karena gini. Ini kita masuk ke stoik nih. Jadi filosofi gue suka banget sama filosofi stoik ya, stoicisme ya. Dimana orang bisa ngomong apa aja. Dan kita nggak bisa ngelarang orang ngomong apa. Tapi kita bisa menentukan perasaan kita gimana terhadap omongan itu gitu. Jadi kalau ada orang datang bilang baju lo jelek, kita nggak bisa nyuruh dia bilang baju kita bagus. Tapi kita bisa menerima bahwa enggak sih baju gue bagus kok. Ya udah gitu. Jadi lu akan capek kalau lu karena gue sering banget ngeliat di kolom komentar gitu. Karya lo garing, terus si penulis ini atau segala macam mungkin lu nggak baca dengan seksama bahwa sebenarnya maksud yang gue tulis ini apa. Mungkin kita berbeda gitu. Wah dibalas lagi fansnya kan. Kadang-kadang kan ada juga tuh yang sengaja balas kayak gitu supaya fansnya pada nyerbu kan. Kalau gue tulisan lo garing, stand up comedy lo jelek gitu.
oh ya udah buat lu kali ya, tapi ya udah ya nggak apa-apa gitu, nggak hidup gue nggak akan berubah juga gitu loh maksudnya. Jadi ya nggak ada masalah, gue bener-bener orang mau bilang jelek, norak, nggak penting segala macam, ya nggak apa-apa juga gitu, sama sekali nggak masalah. Kalau dalam konteks stand up kan beda nggak? Kan itu kan direct audience responnya di depan mata, depan muka gitu kan? Ya. Pernah nggak lo kayak misalnya ya ngebom lah, ngebom? Ya nggak, responnya nggak positif lah dari audience, dan yang paling berkesan saat banyak, kalau pengalaman ngebom mah banyak. Ya di awal-awal itu pernah lagi stand up di GOR, tapi nggak ada yang nonton, jadinya nggak lucu gitu. Ada yang lagi stand up nggak lucu, pas lagi press conference terus MC-nya bilang ternyata nggak lucu ya gitu. MC-nya ngomong gitu? Di depan wartawan. Oh ya itu dia penampilan di 3, ternyata nggak lucu ya gini-gini. Itu emang rese itu. Tapi gue masih berteman sih sama 2 orang itu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Kalau peraturan kami ya di stand up comedy ya ada 10 o'clock rule. Jadi kan kita perform biasanya malam. Kalau lo lucu jam 10 pagi keesokan harinya biasa aja, nggak usah sombong gitu, nulis lagi. Kalau lo ngebom dan nggak lucu jam 10 pagi keesokan harinya, ya udah biasa aja, udah nulis lagi. Jadi patokannya jam 10 pagi, apapun yang terjadi, mau ngebom, mau ngekill, mau lucu, tetap biasa aja. Jadi reset lagi jam 10 pagi? Jadi nulis lagi jam 10 pagi. Which is itu patokan, itu filosofi stoik juga gitu. Kalau menurut stoicisme kan, hal baik yang terjadi pada diri kita bisa berakhir, hal buruk yang terjadi pada diri kita juga bisa berakhir. Jadi apapun yang terjadi, biasa aja gitu loh. Sama kayak tadi lo bilang, bila kita ketemu ya padahal lo udah lagi ulang tahun nih gitu. Ya biasa aja kan, besok juga udah gak ulang tahun. Apa bedanya sama besok gitu, it's only a day gitu hari. Jadi gue gitu loh maksudnya. Ya nggak tahu bagus apa enggak ya, tapi ya gitu. Tapi itu yang lo nyaman begitu kan? Iya, biasa. Kalau kegagalan secara umum men, terlepas omongan orang lah, tapi kegagalan dalam berkarir, kalau if you don't mind to share, apa kegagalan momen saat lo paling down gitu? Ada nggak? Enggak sih, karena gue susah sih kayak gitu, gue orangnya ya. Jadi apa ya, ada masalah apa aja juga, karena perspektif gue tuh masalah apapun jadi challenge kan. Sehingga ketika ada masalah, gue nggak biarin itu bikin gue narik gue ke bawah gitu. Malah justru ini tantangannya aja gitu loh. Kayak gue syuting malam Minggu Miko, tiba-tiba pemerannya menghilang gitu. Kita di Monas dari jam 6 pagi, kita nunggu, gak datang-datang nih orang. Sementara kru semua udah siap, duit udah pada keluar kan. Akhirnya kita lakuin ya, kita keliling Monas nyari siapa yang bisa dibayar untuk gantiin dia. Skrip gue ganti di lapangan supaya dialognya minim banget kan, karena kemampuan actingnya pasti kecil kan. Skrip gue ganti segala macam, dialognya gue bikinnya baliknya ke gue, terus si orang yang lagi lewat yang kita bayar ini cuma di sebelah doang. Jadi it's a challenge gitu. Kalau lo nganggap itu sebagai sebuah kegagalan atau masalah, kan lo stres pasti. Tim juga nggak bisa bikin apa-apa gitu. Cari sampai ketemu orangnya gitu. Ya enggak lah, kita cari alternatif. Nah makanya problem apapun kayak ngebom di segala macem, ya gue jadikan itu sebagai challenge supaya bikin materi yang lebih bagus aja gitu loh. Jadi susah juga menjawab pertanyaan itu gitu sih. Mungkin karena sudah ada mindset tadi seperti itu, jadi ya lanjut terus. Gitu. Iya lanjut aja sih, biasa aja sih. Gue pernah denger juga lu bilang bahwa lu suka pelamun yang produktif, apa kalau kata-kata kurang lebih gitu ya? Betul? Iya, somewhere gitu, kurang lebih kata-kata itu ya? Kalau kata-kata yang gue bilang ke Panji itu, gue pemalas yang produktif. Pemalas, bukan pelamun, pemalas yang produktif. Tapi ya? emang gue suka ngelamun. Nah, artinya saat lo ya mager dan tapi tetap bisa produktif. Nah, boleh nggak lo cerita lagi sedikit mengenai hal itu gitu? Jadi waktu itu kalau nggak salah gue lagi ngobrol sama Panji, terus dia kan hustle banget ya. Dia pergi kemana terus gue bilang, lu nggak capek apa Ji, lu keliling kerja ini segala macam gitu. Gue mendingan gue di rumah gue tidur.
Terus dia bilang, tapi kok lo tetap bisa bikin ini itu gitu. Terus gue bilang, ya gue kayak pemalas yang produktif sih gitu. Nah itu jadi terms yang gue pakai gara-gara obrolan sama dia gitu kemana-mana gitu. Kalau nanya gue kayak gimana orangnya. Jadi gue percaya sama yang namanya kerja cerdas bukan kerja keras gitu. Jadi gue nggak percaya namanya lembur, gue nggak percaya namanya grinding sampai keringetan gitu. Gue cuma percaya outputnya apa untuk waktu yang paling sedikit. Which is berarti gue percaya sama yang namanya delegasi. Gue percaya gue bisa delegate. Jadi keputusan-keputusan gue, otak gue dipakai hanya untuk hal-hal yang strategik. Gue percaya bahwa kalau udah di atas 2 jam gue mikir gue pasti stres. Jadi mendingan maksimal gue kerja 2 jam sehari. Sisanya gue main game. Nah itulah pemalas yang produktif gitu. Jadi gue banyak delegasi, banyak mikirin strategik, banyak ngelamun gitu sih. Tapi ada orang yang ya tadi pemalas dalam arti tidak produktif kan juga ada banyak bahkan gitu. Pemalas yang tidak produktif. Atau ngelamun tapi juga nggak produktif juga. Ngelamun tapi tidak produktif ya. Dan lo apa yang bisa yang lo lakukan agar di masa-masa kayak lo lagi malas tapi bisa jadi produktif tuh? Nah, bedanya apa? Produktif itu kan kita memproduksi sesuatu. Berarti ada output kan? Iya. Nah, outputnya apa gitu? Itu aja. Contohnya gini. Hari ini gue pengen punya output nih. Gue bikin karakter yang menarik. Perempuan umur 13 tahun, sekolah di SMA swasta. Gue tahu itu adalah karakter yang pengen gue bikin hari ini. Tapi gue nggak tahu nih hidupnya kayak gimana, dialognya kayak apa segala macam. Itu aja gue keep in mind aja. Jadi gue bangun, gue main game. Misalnya gue lagi main game soal dinosaurusan kan. Kan gue cerita sama lo ya. Soal Ark gitu, dinosaurus gue ada yang hilang satu nih. Gue lagi nyari nih. Tadi sebelum ketemu lo gue lagi muter-muter pulau nih. Itu kan bisa tuh terbersit di kepala gue bahwa kalau emang gue punya karakter cewek, dia attach banget sama peliharaannya, terus dia suatu saat harus nyari, kayaknya menarik juga ya. Karena gue juga ngalamin rasanya gimana gitu. Ya gue keep gitu. Gue main. Terus gue nonton YouTube, kadang-kadang dapat rekomendasi tuh sebelah kanan. Terus gue ngeliat ada anak dari SMA Mentari itu di Cepete, anak SMA swasta, lucu banget gitu, masih muda, behelan gitu kan, lucu, suka nyanyi segala macam. Kalau gue bikin karakter ini juga masih SMP, pertemanan yang kayak gini, yang kadang-kadang dia bingung ngomong pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Indonesia, lucu juga kali ya. Terus gue keep, gitu aja udah. Lo tulis nggak bisa? Gue tulis pasti. Notes gue tuh penuh biasanya. Tapi gue kan nggak grinding. Gue nggak kayak gue taruh laptop gue. Ceweknya kayak gimana ya karakternya ya? Kayak apa ya gitu. Itu kan malah nggak nemu. Tapi tetap lu punya ada something output yang lu inginkan dan itu yang lu keep yang jadi center of attention baru abis itu lu jalanin hari. Iya, udah gitu aja. Jadi kayak ini gue lagi bikin materi stand up nih. Udah jadi sejam sih sebenarnya. Cuman gue lagi pengen nambahin beberapa materi baru gitu. Jadi yang gue keep dari kepala gue hari ini adalah apa rasanya ulang tahun ketika anak ada 2. Jadi gue bangun pagi itu aja gue pikirin gitu. Sambil gue ketemu lo apa segala macam gitu. Oh mungkin kalau misalnya anak gue, kayak tadi kan kita sebelum syuting ada minta foto nih. Itu gue keep juga di kepala gue. Oh kalau anak gue suatu saat dia ngefans sama artis tapi artisnya gue nggak suka karena norak, perasaan gue sebagai bapak gimana ya? Sementara gue harus ngomong untuk minta foto. Karena tadi anak tadi nih nitip ke si Tio, si karyawan gue. Bilang dong mintain foto dong gitu. Kalau gue dalam posisi orang yang harus minta foto, tapi gue yang dewasanya itu malu gak ya gitu. Jadi dari tadi gue keep aja di kepala gue gitu sambil ngobrol gitu. Kayak lucu juga kalau ada aspek soal itu nanti kalau gue bikin cerita gitu. Bikin stand up. Terus apa namanya? Ya gitulah, gue banyak lamun aja gue gitu. Dan tahu-tahu kan jadi barang kan? Padahal kan kesannya kayak gue nggak ngapa-ngapain. Tapi menarik menurut gue bahwa lu tetap punya ada output spesifik yang lu inginkan gitu. Harus ada output karena produktivitas itu kuncinya apa yang dihasilkan. Nah jadi orang salah tuh kayak ngelamun nyari wangsit kan? Atau dia dengerin lagu buat nyari ide. Tapi kan abstrak. Lu nggak tahu mau bikin apa. Ada yang bilang kayak aku udah 3 bulan nggak nulis buku karena aku belum dapat wangsit, belum dapat ide gitu. Ya lu kan nggak tahu mau nulis apa. Tentuin dulu mau nulis apa gitu. Sebuah cerita soal apa gitu. Baru nanti lu bisa nyari idenya. Gitu sih.
3 terakhir nih gue mau tanya. Ayo. Yang satu agak panjang tapi yang 2 singkat-singkat kok. Nggak apa-apa, mau panjang juga boleh. Mumpung keluar rumah. Mumpung keluar rumah. Mumpung keluar rumah. Acting tadi yang gue mau lupa tanya. Acting tuh beda lagi gitu. Beda lagi. Kalau pertama kali lo, meskipun tadi misalnya yang pertama itu web series gitu ya. Lu memang pertama lu punya keinginan gak sih untuk berkarir sebagai aktor juga? Dan kedua, saat lu pertama kali terjun, pertanyaan sama tadi, ada fear juga nggak? Ya gue kan terjebak ya, karena gue nggak punya budget buat bayar pemain ya. Pada saat gue bikin Malam Minggu Miko, atau pertama kali buku gue difilmin kan sebenarnya gue di layar lebar pertama kali itu di Kambing Jantan. Cuman kalau di Malam Minggu Miko konteksnya tuh gue nggak punya budget buat bayar aktor, jadi gue aja yang main gitu. Jadi kejebaknya di situ, nggak tahu tapi malah rame gitu. Yang lu rasakan berbeda apa? Pembelajarannya lah gitu dari as an actor gitu. Pelajaran paling awal yang gue dapetin adalah acting is not acting kalau kata Rudi Sudjarwo gitu. Jadi acting tuh bukan lu berperan dan lo mikir gitu. Tapi it's all about listening, lo dengerin lawan main lo gitu loh. Lawan main lo itu marah, reaksi lo terhadap marahnya dia tuh apa. Jadi jangan lawan main lo marah, lo terus nungguin dialog lo kapan keluar. Lo nggak suka sama dia marah, terus lo keluarin dialog lo, enggak gitu. Lo dengerin dia tuh marah kenapa dan lo meresponnya sebagai apa gitu loh. Jadi belajar acting itu belajar mendengarkan sebenarnya. Makanya kadang-kadang gue suka banget ngasih ruang, terutama Malam Minggu Miko ya, supaya banyak improvisasi di lapangan. Jadi gue biasanya bilang ke aktor-aktor gue bahwa dengerin lawan main lo ngomong apa. Skrip itu guide lo doang gitu. Dialog-dialog ada di skrip itu memang gue bikin karena menurut gue itu yang paling bagus. Tapi kadang kalau kita dalam sebuah adegan dan kita dengerin lawan main kita ngomong, magic will happen gitu. Karena lo bereaksi secara natural gitu. Sama apa yang disampaikan, apa yang disampaikan di depan gitu. Tentang kegagalan dan kesuksesan. Tadi lu sempat ngomong sedikit mengenai hal itu. Cuman kalau tadi dari sisi filosofis lu melihat kegagalan itu sebagai apa sih kan? Itu abstrak banget ya. In general gitu ya, memang gue tanya juga. Lo melihat kegagalan? Kalau gue gini sih, gue juga sempat bilang juga ya. Gue ngelihat apa yang gue bikin adalah sebuah kegagalan kalau buat gue. Karena next thing yang gue buat, gue gagal lebih baik. So I fail better gitu. Makanya gue tuh nggak berhenti gitu loh. Sampai sekarang gue masih nyari magnum opus gue gitu. Gue mau bikin apa masterpiece gue gitu loh. Gue nggak pernah baca buku yang gue tulis. Kalau gue udah bikin, gue nggak pernah baca lagi. Karena kalau gue baca lagi gue sedih, karena jelek menurut gue. Gue nggak pernah nonton stand up comedy yang gue bikin. Kalau gue perform habis itu udah gitu. Kalau jadi barang ya, kalau masih latihan sih pasti gue nonton rekamannya gitu. Tapi kalau udah jadi barang, udah gue jual segala macam, taruh YouTube, gue nggak pernah nonton lagi. Karena rasa untuk gue kayaknya kalau gue bikin lagi gue gagalnya lebih dikit deh gitu. Maksudnya yang jelek-jeleknya akan lebih dikit gitu. Nah rasa itu yang tetap ada gitu loh. Tapi lu, sorry gue potong, lu gak kepengen kayak misalnya lu lihat lagi supaya oh ini nih harusnya bisa gue bikin begini nih, oh ini harusnya bisa gue bikin begitu tuh next time gitu. Nah karena kalau katakanlah Malam Minggu Miko ya, di editing kan kelihatan. Oke. Iya, ketika gue ngedit kan hasil editing adalah kompromi terbaik dari gambar yang diambil. Selalu kayak gitu. Nggak ada tuh seorang editor film yang bilang ini udah paling bagus gitu, enggak. It's all about compromise gitu. Makanya kalau ada orang-orang yang rese lah ya, yang suka nonton film layar lebar lah Indonesia lah katakanlah. Ih, tadi kan pas adegan ini gelasnya di sini. Pas next shot kok gelasnya di situ gitu. Ya kan pasti suka ada kayak gitu kan. Bajunya kayaknya leceknya di sini. Kok begitu shot yang ini leceknya di situ gitu. Rambutnya kok ya makanya nggak usah dicari-cari juga gitu loh, karena pasti hasil gambar itu lah kompromi yang terbaik. Nggak mungkin editornya juga nggak lihat gitu. Tapi gambarnya adanya itu, dikasihnya itu, ceritanya ada itu, dikasihnya itu. Jadi ya pas editing gue tahu lah ini bukan yang paling baik yang bisa gue bikin gitu. Walaupun meskipun banyak orang yang bilang bagus-bagus aja ya, tapi kan kita sebagai kreator kan punya rasa itu tuh, kayaknya bisa lebih baik gitu. Jadi buat gue ya next time malah gue bikin lebih bagus lagi gitu. Gitu sih. Kalau bicara soal kesuksesan sendiri, ada perbedaan nggak terkait bagaimana lu melihat sukses dulu dengan sekarang? Nggak ada ya, karena nggak penting ya buat gue. Aduh gimana ya, gue juga bingung ya.
Makanya gue susah ngomong soal kayak gini-gini nih. Buat orang termotivasi gue bingung ya. Gue nggak bukan agar orang termotivasi, gue cuma ingin tahu pendapat lo. Iya, nggak takutnya nonton juga kayak yang aku pengen seperti dia, gitu. Tapi kok nggak dapet apa-apa gitu loh maksudnya. Sama aja sih, sama aja gitu. Karena berapapun banyak achievementnya, berapapun banyak uang yang kita punya, kita harus sama-sama aja gitu, maksud gue. Karena itu yang gue tanamin dari dulu gitu. Pendapatan naik 5 kali lipat, pengeluaran tetap satu, nggak serta-merta naik. Which is yang susah banget buat banyak orang kan. Orang kan kalau udah naik gaji apa segala macem, gaya hidupnya harus naik kan, karena mereka ngerasa deserve kan. Gue pantas buat lebih besar karena pangkat gue lebih gede misalnya gitu. Kalau buat gue enggak gitu. Itu yang ngebuat gue menghargai kesuksesan tuh, ya udah gitu loh. Kalau contohnya gini, bertahun-tahun yang lalu ya, mungkin masih ada 3 tahun kali ya, gue YouTuber dengan subscriber nomor 1 di Indonesia. Terus datanglah Atta Halilintar ya, Atta Ricis segala macem gitu. Dan mereka semua pada ngelewatin gue gitu loh. Tapi gue nggak apa-apa, gue happy gitu. Gue happy buat collab sama mereka, kerja bareng mereka. Terus nanti ada lagi siapa yang baru gitu. Gue happy juga kita bikin sesuatu bareng gitu, sama-sama dukung. Jadi buat gue prinsip stoik kita memang benar gitu. Sukses hari ini kan besok bisa biasa aja gitu. Jadi ya udah, nggak perlu jadi ngoyo kan gitu. Gitu sih. Inner peace datang dari situ. Kayak gue ingat apa tuh? Kung Fu Panda. Kung Fu Panda, inner peace. Mungkin section terakhir nih. Ayo. Gue mau tanya, kalau tadi buku favorit kan Lupus salah satunya lah ya. Salah satunya. Kalau film, gue tahu ada banyak, tapi film atau karena lu juga sebagai sutradara penulis naskah juga, ada nggak scriptwriter favorit juga? Gue suka banget semua filmnya Woody Allen sih. Dari awal belajar gue bedahnya itu. Jadi skrip-skripnya Annie Hall tahun 1975. Ya. Manhattan. Ya. Jadi gue cinta pertama gue film-filmnya Woody Allen sih. Karena gue tahu orang bisa sepersonal itu kalau bikin sesuatu gitu. Jadi Woody Allen bukannya sebagai artis tapi justru sebagai apa? Penulis juga, penulis naskah. Iya, kan dia nulis, dia direct juga. Dia komedian juga, which is dia juga stand up. Iya. Oh, Woody Allen fans. Kalau buku terlepas dari kehidupan pribadinya ya. Kayak gue nggak mention lo. Karena gue sempet ditanya tuh, sama siapa? Sama Rian Adriani. Lo masih bisa suka sama Woody Allen, padahal dia orangnya begitu. Ya buat gue kalau karya udah lahir, pembuatnya gue anggap mati aja udah. Karena dia berdiri sendiri, gue bilang. Jadi bisa menikmati karyanya ya. Sama dengan karya-karya gue juga. Kalau gue bikin sesuatu, itu udah jadi milik masyarakat. Which is orang bebas komentar apa-apa. Jadi gue mau posisikan diri gue udah mati aja gitu loh. Sehingga kalau ada orang yang ngata-ngatain apa segala macam, gue nggak punya masalah. Karena itu jadi milik interpretasi dia atas karya gue. Gue nggak perlu belain, karya gue nggak perlu dibela sama siapapun gitu. Kalau film Woody Allen juga kah? Iya, film Woody Allen. Woody Allen juga. Tadi Annie Hall, Manhattan, Husband and Wives. Midnight in Paris tuh dia juga ya sih? Midnight in Paris. Yeah. Banyak lah. Tapi gue suka yang tahun 70-80 gue suka. Apalagi Husband and Wives gue suka. Gitu. Man, thank you so much. Siap. Sudah meluangkan waktunya. Oke. Ngobrol-ngobrol, gue banyak belajar dan gue yakin lain juga. Meskipun lu bilang, ya gue nggak tahu lah apa, tapi terserah deh orang mau ngapain, gue nggak peduli juga. Kayak tadi interpretasi kan bebas kan. Gue sendiri banyak dapat insight dari apa yang lo share. Termasuk bukan hanya apa yang lo sampaikan, tapi pandangan lo dalam arti lo bagaimana lo menyampaikan itu kan juga menunjukkan pandangan lo juga, cara lo menyampaikan. Buat gue seperti itu at least. So I learn from that juga. So thank you very much. Terima kasih udah ngeluarin waktunya. Masih kayak nggak yakin gitu. Tapi gue thank you banget man. Gue thank you banget. Dan juga buat lo semua, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan dimanfaatkan. Kita ketemu di episode selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum.